Selamat malam Pak Indra. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Sekali pun. Ini nanti kita juga ada di sini ada ditampilkan apa gitu Pak? Jadi sebenarnya begini, acara ini kita sebenarnya ingin menjaring segmentasi pemilih pemula dan pemilih muda. Jadi kalau ada sebagian yang tidak dapat tiket, ini tiketnya perlu sedikit kita jelaskan. Itu kita kirim ke SMA. Jadi ada kita inventarisir 25 SMA di Kota Banda Aceh, kita kirim masing-masing 30 tiket. Kemudian kampus kita data ada 10, masing-masing kampus itu kita kirim 50 tiket. 50 tiket dengan undangan. Nah, di samping yang lain ya. Jadi kami minta maaf ya kalau tadi sempat agak terlambat masuk karena tidak dapat tiket. Sebenarnya keinginan kami tetap sebanyak-banyaknya bisa datang dan hadir di acara ini. Jadi segmennya pemilih pemula. Acara ini untuk teman-teman atau adik-adik atau mungkin anak-anak yang memilih pemula ya. Acara ini untuk kalian. Itu dari umur berapa Pak? Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Pak, itu saya mau tanya nih Pak. Jadi pemilih pemula itu pentingnya apa sih untuk ikutan Pilkada 2017 kali ini? Oh ya, jadi saya mau terangkan. Tadi Pak Edi udah ingatkan, jangan lama-lama, 10 menit ya. Jadi saya siapkan 5 jurus sakti untuk pemilih pemula. Ya. 5 jurus sakti. Waktu ke toko buku, saya lihat itu ada jurus sakti ya. Iya. Inspirasi ya Pak. Saya buat, mudah-mudahan ini menarik ya. Oke. Jadi ada 5 jurus sakti untuk pemilih pemula. Jadi ini bisa menjawab nih. Kalau ada pertanyaan pemilih yang baru akan memilih, ini bisa dijawab di jurus sakti ini. Misalnya apa? Oke, yang pertama Pak, saya mau tanya, pentingnya apa pemilih pemula? Mengapa kami, saya, pemilih pemula penting untuk mengikuti pilkada? Ya. Oh ya, jadi tadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Asisten ya, atau Pak Rektor, persentasenya tinggi pemilih pemula. Ya, jadi persentase pemilih pemula termasuk pemilih muda ini mencapai 40,2% dari populasi pemilih. Jadi ini sangat strategis, sehingga mereka ini harus sebenarnya sebaiknya memberikan hak pilih. Jadi untuk juga menentukan masa depan, kemudian juga sebagai apa ya, untuk meningkatkan legitimasi dari hasil pemilihan. Kemudian hasil survei lagi bahwa pemilih pemula yang sejak awal memilih itu biasanya akan pada pemilihan berikutnya mereka akan datang. Iya betul. Mereka akan memilih lagi. Tapi pemilih yang pada masa menjadi pemilih pemula tidak memberikan haknya, biasanya mereka juga menjadi lebih enggan untuk memilih pada pemilihan berikutnya. Oke, terus kemudian bagaimana kita bisa memastikan kalau kita bisa milih gitu? Kita sudah seperti apa prosesnya gitu mungkin Pak? Iya, jadi ini bisa dilihat di slide ya. Jadi yang pertama pastikan dulu terdaftar. Jadi kita sudah siapkan daftar pemilih tetap tanggal 6 Desember 2016 kemarin, 151.105 pemilih untuk Kota Banda Aceh. Jadi ini bisa dilihat secara online. Jadi tidak perlu datang ke Gampong lagi, ke PPS, ke kelurahan untuk melihat secara fisik mencari, tapi bisa dicek secara online. Untuk Banda Aceh, ini kalau yang punya tiket bisa dilihat di belakang tiket. Pesannya ada di situ, ya, message-nya ada di situ. Jadi bisa dilihat di http ya, kip.bandaachekota.go.id/dpt. Enter, kemudian nanti masukkan nicknya. Masukkan nicknya, itu akan keluar langsung kalau memang terdaftar nama, kemudian terdaftar di TPS mana. Ya di daerah mana ya? Ya, di TPS mana langsung ketahuan. Di TPS mana, kampung mana, kelurahan, kecamatan mana. Kemudian kalau secara nasional bisa di websitenya KPU Pusat ya. Nanti bisa dilihat di situ. Jadi cek dulu, yang pertama cek dulu pastikan apakah terdaftar. Nah itu dulu pertama, cek secara online itu gampang. Itu untuk Banda Aceh ya, khususnya untuk Banda Aceh sudah bisa cek secara online. Iya, nasional juga bisa.
Kemudian tadi mungkin ada lagi surat yang akan diantarkan ke rumah atau seperti apa tuh prosesnya Pak? Jadi untuk yang sudah terdaftar, ini sedang dalam masa pendistribusian formulir C6, pemberitahuan memilih ya. C6 itu Pak? Jadi C6 ini surat pemberitahuan memilih. Surat ya? Surat. Sering dipersepsikan sebagai undangan. Kita membahasakannya undangan, padahal ini adalah surat pemberitahuan. Kalau dipersepsikan undangan, kita orang Aceh, kalau tidak diundang, tidak sampai C6, tidak mau datang ke TPS. Padahal ini adalah hanya surat pemberitahuan. Tapi tunggu sampai tanggal 12 sampai C6. Kalau tidak sampai tanggal 12 tidak sampai, tanggal 13 dan tanggal 14 datangi KPPS-nya. Datangi KPPS-nya, minta C6 kepada KPPS dan akan diberikan. Tapi sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pukul 16? Ya. Tanggal berapa itu Pak? Jam 4 sore, tanggal 14. Tanggal 14. Satu hari sebelum hari H, H-1. Jadi, kalau sudah jam 4 sore, kemudian itu bisa jadi sudah C6 yang tidak terbagikan sudah dikembalikan kepada PPS atau yang tingkat kampung. Jadi itu yang pertama. Kalau sudah terdaftar, pastikan dapat C6. Nah, kalau yang nggak dapat C6 bagaimana? Nah, kalau yang tidak dapat C6, tetap datang. Kalau sampai tanggal 15 Februari tidak dapat C6, tetap datang ke TPS, bawa KTP elektronik atau surat keterangan di Sdukcapil. Jadi tetap datang, ya. Kalau sudah terdaftar, tetap akan dilayani sama dengan yang sudah terdaftar di DPT. Iya. Ini bosannya ini KTP hilang, tapi yang ada cuma SIM gitu, boleh ya. Jadi dengan membawa, kalau yang sudah terdaftar, ya sudah cek terdaftar, boleh bawa KTP. Kalau tidak ada KTP, boleh bawa paspor atau bawa identitas lain yang memuat nama, alamat, dan foto. Gitu. Itu Pak ceritanya kalau kita terdaftar secara online tapi C6 tidak sampai ke rumah. Betul. Gimana kalau kita udah cek tapi kita tidak terdaftar atau belum terdaftar mungkin itu seperti apa Pak? Untuk yang belum terdaftar atau tidak terdaftar, sudah punya KTP elektronik, tetap datang ke TPS, ya. Tetap datang ke TPS, bawa KTP. TPS di tempat di RT RW di mana alamat KTP-nya. Nah, tetap datang ke TPS, nanti akan mendaftar kepada KPPS, akan diberikan hak pilihnya, akan diberikan 2 surat suara, tapi ada pembatasan. Nah, gimana tuh Pak? Karena belum terdaftar, baru daftar di hari H, sama kayak kita naik bus ke Medan. Iya, betul. Daftarnya pas waktu mau berangkat. Iya, jadi itu diberikan hak pilih 1 jam sebelum berakhir waktu pemilihan, waktu pemungutan suara, yaitu jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Oh gitu, jadi nggak punya alasan. Nggak punya alasan untuk tidak memilih ya Pak ya? Dimanapun tetap bisa milih. On location pun bisa gitu ya Pak ya? Nah tapi nih Pak, kayak saya besok mau terbang ke Australia nih, kan? Mau ke Australia. Cici, ada yang Cici, ya kan? Saya mau terbang ke Australia nih. Tapi kan untuk tanggal 15 saya harus pulang nih nyoblos. Iya pulang. Nah, budget kan mahal Pak, tiket Australia kan, balik ke Sabang, kuliah ya Bang? Naik boat. Kuliah Bang? Kuliah di Australia, ambil SMP lah. Ya, di Australia Pak, itu gimana tuh Pak? Misalnya kita nih ada teman-teman kita yang kuliah di luar negeri, kan untuk ongkos pulang kan mahal kan? Itu gimana Pak? Iya, jadi untuk itu namanya pemilih pindah. Nah, itu pemilih pindah, misalnya dari Kota Langsa atau ke Banda Aceh atau sebaliknya, itu seperti Rahmat tadi bilang kan di Sabang. Sabang memilih pada tanggal 5 Februari ada di Banda Aceh. Maka urus formulir pindah memilih. Di formulir A5 itu minta di PPS asal tempat terdaftar. Jadi minta formulir A5, nanti kemudian pada hari H datang ke TPS tujuan bawa formulir A5. Tetap dilayani. Tetap dilayani ya. Tapi untuk yang datang dari luar kota, untuk waktu tidak dibatasi. Kita buka TPS jam 8 sampai jam 2 siang, itu jam 8 sampai jam 2 boleh memilih. Nah, yang untuk dari luar kota dibatasi surat suaranya. Untuk luar kota dibatasi. Jadi karena bukan penduduk kota Banda Aceh, tidak memilih wali kota Banda Aceh. Kita sedih dong Mas, ya, hanya bisa memilih gubernur. Iya. Kita nggak bisa milih Mas. Iya, kita nggak bisa milih wali kota Banda. Pengennya sih milih ya. Tapi kita wali kota sendiri kita ya. Iya. Bupati dong. Bupati ya, ya, saya wali kota juga di sana. Oke, lanjut Pak. Nah, tapi juga kalian juga memastikan untuk cek online apakah kalian ada, cek juga kuota internet kalian ya. Ya, orang nggak bisa dong cek online Pak. Rupanya buka kuota nggak ada. Iya.
Oke, lagi Nana ada unit lagi. Oke Pak. Itu tadi biaya Ngobrol Pak. berdua ya. Berdua ya ngobrolnya. Itu Pak, kalau masalah biaya nih, ongkos saya dari luar negeri nih balik ke asal saya mau coblos Demi gimana? pilkada gitu gimana Pak? Tanggung oleh Jadi tim nggak Pak? untuk yang pindah memilih, misalnya dari luar kota kan, memilih di Banda Aceh ya, sekolah misalnya di Australia nih, Pak. di Medan, Medan ya, atau di Langsa, iya Langsa. mau milih di Medan, pindah memilih kan, itu dibiayai, dibiayai ya? Dibiayai. Dibiayai ya? Dibiayai. Kalau dulu nggak dibiayai kan? Sekarang dibiayai. Iya, enak ya? Dibiayai Pak? Dibiayai. Iya, soalnya Pak. Ya, dibiayai oleh orang tua masing-masing. Berarti tiket bus saja ya, buat orang tua sendiri ya. Jadi ini setelah tahu nanti ya, pastikan dulu yang pertama terdaftar dalam DPT. Kalau sudah terdaftar, tunggu C6. Tidak dapat C6, tetap datang ke TPS, bawa KTP. Kalau tidak terdaftar, ada KTP elektronik, tetap datang ke TPS, walaupun KTP-nya mati. Jadi ada yang KTP elektronik dikeluarkan 2011, itu sudah dikeluarkan edaran berlaku seumur hidup. Jadi tetap datang, tetap berikan hak pilih. Kalau yang pindah urus A5 tetap memilih. Tidak ada alasan tidak memilih sekarang. Ya, ini cara mencoblos juga saya sampaikan. Jadi mencoblos sekarang di kolom pasangan calon. Jadi biar tahu di kolom pasangan calon itu ada 3 kotak, ada nomor urut, ada foto pasangan calon, ada nama pasangan calon. Dicoblos di nomor urut boleh, coblos di pasangan calon boleh, coblos di nama pasangan calon juga boleh. Dicoblos 3-tiganya juga sah, ya, sepanjang di satu kolom pasangan calon. Dicoblos di kedua-dua foto karena semangat ya. Calon wali kotanya keluarga dari pihak ayah, calon wakilnya keluarga dari pihak ibu, dua-duanya dicoblos tetap dianggap sah. Sepanjang dalam masih di dalam satu kolom. Dicoblos di garis juga tetap dianggap sah. Dianggap sah ya, seperti itu. Jadi yang nggak sah itu coblos yang gimana Pak? Jadi yang tidak sah itu dicoblos di kedua kolom. Di kedua kolom. Jadi di kolom pasangan calon nomor 1 dicoblos, kolom pasangan calon nomor 2 dicoblos. Oh, nggak boleh ya. Atau surat suaranya rusak, atau ada bagian yang hilang. Jadi surat suara itu selesai dicoblos, kalau diusap dia kembali seperti semula. Jadi kalau ada bagian kepalanya hilang, itu tidak sah. Berarti kalau misalnya kan biasanya kan orang-orang iseng kan, dia nggak coblos Pak, tapi ditosok sampai gambarnya dilepas Pak. Sampai gambarnya dilepas. Itu tidak sah. Itu nggak sah ya? Pernah tuh saya dulu Pak. Pernah dulu ya? Pernah dulu ya. Itu orang ngabuk, dicolok tangannya, kepala diikutin. Habis itu dicopot. Pas dihitung nomor, orangnya mana? Gitu Pak dulu Pak. Iya. Itu nggak sah berarti ya? Itu nggak sah. Kalau ada bagian yang hilang tidak sah jadinya. Berarti harus ada sistem pengukuran lubang ya? Bukan gitu. Wah ini gede nih, nggak sah nih. Harus Pak. Oke, jadi itu tadi Pak informasinya udah sampai pastinya ke teman-teman semua. Terakhir Pak, pesan untuk pemilih pemula. Ya, pesan pemilih pemula, pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, bagaimana mana pasangan calon yang menurut kalian yang terbaik, ya, yang bisa membawa Kota Banda Aceh lebih bagus, masa depan kita juga lebih bagus, masa depan kita bersama kan? Iya. Kemudian mungkin tadi sedikit saya koreksi, yang di belakang itu stand up komedi Banda Aceh bukan sponsor, tapi itu komunitas stand up komedi. Kita bekerja sama dengan mereka menghadirkan komik-komik ya. Tadi kalau komiknya jantungan takut tak lucu, saya jantungan takut komiknya nyerempet. Iya betul. Nah, kemudian acara kita ini namanya stand up komedi Pilkada 2017. Kemudian sedikit lagi mungkin karena ini masih masa kampanye sebenarnya. Jadi kepada pasangan calon boleh berkampanye, yakinkan para pemilih pemula ini untuk memilih pasangan calon nomor 1 atau pasangan calon nomor 2 malam ini. Malam ini malam terakhir kampanye, pukul 00.00 kita memasuki hari tenang. Jadi besok tidak ada lagi kampanye, lusa sampai dengan pencoblosan tanggal berapa? 15 Februari 2017. Jangan lupa datang ke TPS, ya. Pilihan boleh beda, getahnya boleh beda, kita bersaudara. Habis ini, makanya acara ini kita kemas ya, dengan Ketua KIP dan teman-teman yang lain, kita kemas seperti ini menjadi cooling down. Habis ini kita semua kawan, kita semua saudara, sama-sama penduduk Kota Banda Aceh, kita menjalin bergandeng tangan, kita bersama-sama. Tidak ada lagi jurang pemisah, ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua Kota Banda Aceh. Iya. Oke. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Indra untuk waktunya sudah berbagi bersama kita di sini. Iya. Semoga nyangkut
ya teman-teman ya. Iya, jadi harus nyoblos nanti ya, jangan dibuang suara Iya. sayang, Pak. Tapi Sayang. ngomong Babe kok udah datang ya di atas? Babe, mana? Wih, Babe tuh, itu, ada. Ini, Babe, Be, turun Be. Oh bukan Pak, bukan. Anaknya kali ya. Bukan Babe nih, Bang. Kami. KW nih, KW. Berarti kita salah undang Pak, Babe nggak datang Pak. Saya tadi mau marah sama orang Iya. stand up. Iya, kenapa? Babe kok dibiarin di situ? Itu saya bilang. Nanti kita kan di belakang. Itu saya bilang, woi itu Babe lah kok dilepasin woi. Kakinya dirantai belum? Rupanya bukan Babe. Kau udah ngikutin aku aja. Kemana kau? Oke. Ya, Pak, makasih Pak. Oke, makasih. Terima kasih Pak Indra. Sukses ya. Iya. Makasih Pak Indra untuk waktunya. Iya, ulang dulu dong.